Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekali Channel. Kali ini Sekali Channel akan membahas tentang bansos atau bantuan sosial tunai sebesar 300.000 yang cair bulan November 2020. Langsung saja saya ambil informasi ini dari salah satu situs, yakni www.kompas.com. Nah, di sini di Kompas membahas atau menulis bansos tunai 300.000 cair pada bulan November untuk 9 juta penerima. Nah, di sini jadi sebelum saya kasih tahu caranya, kita edukasi dulu, kita cari tahu informasinya dulu ya, teman-teman. Dikutip dari kompas.com, Kementerian Sosial atau Kemensos kembali menyalurkan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan sosial tunai atau disebut BST senilai 300.000 per bulan. Nah, sebelum Kemensos telah menyalurkan BST senilai 600.000 per bulan yang disalurkan pada bulan April sampai Juni. Nah, di bulan ini Kemensos juga memberikan bantuan sosial tunai namanya, senilai 300.000 rupiah per bulan. Nah, langsung saja saya akan kasih tahu cara atau persyaratan untuk mendapatkan BST ini. Nah, di sini sudah saya rangkum. Nah, di sini bansos tunai 300.000 cair pada bulan November untuk 9 juta penerima. Jadi kuotanya sangat banyak ya, 9 juta. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini setelah nanti bisa dan tahu caranya, langsung mengajukan begitu. Nah, langsung saja yang pertama, syarat-syaratnya. Nah, ini syarat untuk mendapatkan BST. Calon penerima merupakan, yang pertama syaratnya calon penerima merupakan masyarakat yang masuk dalam pendataan RT, RW, dan berada di desa. Ya. Yang kedua, calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi Corona atau COVID-19. Yang ketiga, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah pusat. Ya, jadi si calon penerima beda atau tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, ya, berupa PKH, ya, program keluarga harapan, kemudian kartu sembako, kemudian paket sembako, terus bantuan pangan non tunai BPNT, hingga kartu prakerja. Jadi teman-teman nih yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah kayak PKH, kemudian kartu sembako dan lain sebagainya, itu tidak akan masuk atau tidak bisa menjadi penerima untuk bantuan 300.000 ini. Kemudian yang keempat, jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain tapi belum terdaftar oleh RT RW, maka dapat mengkomunikasikannya ke aparat desa. Nah, ini teman-teman misalkan di bantuan sebelumnya atau di bansos-bansos sebelumnya tidak pernah terdaftar atau tidak pernah menerima dan belum terdaftar oleh RT RW-nya. Nah, bisa mengkomunikasikan atau bisa mendaftarkan melalui RT atau RW-nya di desa masing-masing. Nah, kemudian yang kelima, jika calon penerima memenuhi syarat namun tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu tanda penduduk KTP, yang bersangkutan dapat mendapat bantuan tanpa membuat KTP lebih dulu. Namun, nah di sini penerima harus berdomisili di desa tersebut dan akan dicatat alamat lengkapnya. Jadi, misalkan kalau teman-teman belum tidak memiliki NIK atau tidak memiliki KTP, ya,
itu bisa, tidak harus buat KTP dulu, tapi penerima harus berdomisili di desa tersebut dan akan dicatat alamatnya ya. Kemudian yang keenam, jika penerima sudah terdaftar dan valid, maka bantuan akan diberikan melalui tunai dan non-tunai. Non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima ya. Kemudian cara mengeceknya. Nah, oke teman-teman, sebelum mengecek atau cara pengecekan BST ini, jangan lupa subscribe sekali channel, kemudian like, kemudian komen. Mudah-mudahan dengan subscribe teman-teman bisa memberikan semangat kepada sekali channel untuk memberikan informasi-informasi selanjutnya. Nah, ini cara mengecek penerima BST. Mekanisme pengecekan penerima BST dapat dilakukan melalui situs. Nah, ini situsnya nih. Jadi buat teman-teman misalkan yang sudah atau sudah mendaftar di RT RW-nya, bisa dicek ya melalui atau buka di halaman cekbansos.siks.kemensos.go.id ya. Pengecekan dilakukan dengan mengisi nama dan NIK. Selanjutnya akan ada 3 pilihan, yakni ID DTKS atau BDT, nomor PBI, JK atau KIS, dan NIK. Ya, jadi di sana nanti akan ada pilihan ya, ada 3 pilihan. ID DTKS ya, adalah ID data terpadu kesejahteraan sosial atau nomor unik ID DTKS yang biasanya tersimpan di kantor dinas sosial kabupaten atau kota masing-masing. Jika tidak memiliki ID DTKS, dapat mengisi opsi NIK ya. Kalau NIK hampir semuanya punya lah ya. Nah, kemudian ini berikut rincian atau tata cara mengecek menerima BST. Ya, yang pertama tadi ya, buka halaman cekbansos.siks.co.id ya, Kemsos ya, ini nih Kemsos betul, Kemsos ya. Sekali lagi saya ulangi, cekbansos.siks.bansos.go.id ya. Kemudian kedua, pilih ID kepesertaan yang diinginkan. Tadi kalau tidak punya ID-ID yang lain itu bisa teman-teman memilih ID NIK ya. Masukkan nomor kepesertaan dari ID yang dipilih. Masukkan nama yang sesuai dengan ID yang dipilih ya. Kalau misalkan NIK, masukkan nomor NIK-nya, kemudian nama sesuai NIK tersebut. Kemudian yang kelima, masukkan 2 kata yang tertera dalam kontak box CAPTCHA. Ya, di sana ada pilihan untuk memasukkan CAPTCHA, kemudian klik cari. Nah, setelah itu pada layar akan muncul keterangan nomor ID yang diinput, apakah ID tersebut terdaftar atau tidak di DTKS. Nah, itu tata caranya ya. Nah, itu sekian informasi yang saya bisa berikan. Semoga teman-teman paham dan bisa mengaplikasikannya, dan semoga teman-teman yang belum menerima bantuan di masa pandemi COVID ini bisa menerima. Amin. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.